Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jojan warahmatullahi. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Hari ini pukul berapa? 9 lebih 10 menit. Ujian jam pertama sudah selesai. Baru masuk ke ruang sekretariat menyerahkan perangkat, kemudian kabur ke sini ke ruang guru. Cari tempat yang sepi karena saya sudah 2 hari tidak ngonten. Hari ini mau menikmati sarapan jatah yang diberikan setiap hari ketika pelaksanaan ujian. Ada apakah di tangan saya? Mie ayam. Tadi saya tanya kepada salah satu teman, ini namanya apa? Mie ayam goreng katanya. Mie ayam goreng. Apakah mie yang digoreng atau ayamnya yang digoreng atau kedua-duanya? Saya nggak tahu. Saya mau buktikan saja yang benar yang mana. Ini, oh kelihatan mie-nya yang digoreng, terus ditambah dengan ayam yang biasa di topping untuk mie ayam gitu ya. Kalau ayamnya hanya diserpis-serpis kemudian dikotok bahasa Jawa nih. Ayo sarapan, makan dan cerita hari ini. Saya mau cerita tentang sesuatu, apapun itu, apa yang ada di dalam benak saya, dalam perasaan saya. Oh ternyata cabenya lumayan ya. Saya pikir tadi ketika masih tertutup ayam dan sayur dan kerupuk, cabenya sedikit. Ternyata begitu saya urai, luar biasa. Mungkin ini cocok dengan selera saya, pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Di ujung sana ada Pak Bos yang sedang sibuk menyusun jadwal pelajaran tentang pelajaran berikutnya. Selamat bekerja, semoga sukses. Mohon maaf saya selalu membuat Anda jadi pusing karena permintaan-permintaan yang mungkin dirasa nggak masuk akal. Tapi ya itulah fakta. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget, pedasnya cocok banget. Bagus Pak. Wah, kalau bagus ya. Cocok banget. Saya minta yang seperti ini lah. Enggak. Ya, dapatnya seperti Ini kelihatan merah dan banyak biji-biji cabai, alhamdulillah. Akhirnya saya makan bertahap. Perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Perubahan apa itu yang saya maksud? Yang saya maksud adalah perubahan fisik. Ya. Orang kan tidak mungkin muda terus. Mungkin kelihatannya secara look, oh sampean jadi awet muda ya, bukan jadi yang muda. Kok awet muda ya misalkan. Tapi kan tidak bisa diingkari bahwa dengan bertambahnya bilangan umur, otomatis fungsi fungsi organ dan lain-lain itu mengalami penurunan. Itu sudah merupakan harga mati yang tidak akan bisa ditawar-tawar lagi. Nah, dengan segala macam penurunan itu otomatis akan ada banyak akibat yang ditimbulkan atau yang timbul. Nah, itu yang dari tahun ke tahun memang selalu harus ada persiapan. Ketika sesuatu terjadi, saya harus bagaimana. Ketika tiba-tiba dulu saya nggak pernah pusing, terus sekarang jadi pusing, saya harus bagaimana. Dulu badan saya nggak pernah greges tahun sekali, tapi saat ini mungkin gregesnya bisa 5 kali, 10 kali dan seterusnya. Jadi saya harus bagaimana. Dulu saya masih bisa berpikir jernih, apa-apa itu serba fresh gitu ya. Ada persoalan, tanggap, selesai. Persoalan ini, selesai. Tapi sekarang jujur harus diakui, lemot itu sudah mulai terasa. Jadi, kalau ada persoalan apapun kadang masih mikir-mikir panjang gitu ya. Harus apa yang saya lakukan gitu ya. Bagaimana saya menyikapi persoalan yang datang. Itu yang menjadi tantangan besar untuk orang-orang yang ya sudah ada di batas usia seperti saya. Yang masih 20-an, 30-an, hajar aja, fresh. Stamina masih luar biasa. Otaknya juga masih sangat jernih, jadi untuk mengerjakan apapun itu bisa seperti nggak ada capeknya. Saya dulu ketika usia itu juga
kayak nyaris nggak ada capeknya, pagi, siang, sore, malam, bahkan malam hari, melek malam pun besoknya tidak ada efek samping apapun. Tapi makin kesini nggak bisa, harus benar-benar berhitung. Saya istirahat kapan, saya kerja kapan, saya tidur kapan. Celakanya tidur butuh sekian jam sehari ya, sesuai yang disampaikan oleh ahli-ahli kesehatan gitu ya. Justru pada usia seperti saya ini sering sekali malam hari nggak bisa tidur, ataupun kalau bisa tidur pada sekitar jam 7 sampai jam sekian, nanti tengah malam pasti bangun, dan ketika sudah bangun otomatis sudah tidur lagi. Nah itu, dan efeknya siang harinya udah berasa babak belur, yang badannya pegal lah, yang kepala berat lah, yang susah mikir, dan segala macam efek negatif dari itu, dari rentetan itu tadi. Banyak makan dulu. Karena itu harus pintar-pintar yang punya badan untuk bagaimana menyikapi kondisi-kondisi semacam itu. Ada banyak hal yang harus dilakukan, ada banyak hal yang harus disiapkan. Mengurangi aktivitas, ya itu pasti. Kalau menghentikan sama sekali aktivitas jelas tidak mungkin. Karena selama napas masih berembus, kaki masih bisa melangkah, tangan masih bisa digerakkan, tidak mungkin mau diam di rumah, nonton YouTube, bangun, tidur, makan, tidur lagi, mandi, dan seterusnya, nggak mungkin. Tetap aktivitas itu harus ada. Tapi mengurangi itu sudah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Nah, di situ juga akan ada benturan-benturan yang tidak bisa dihindari. Kalau orang bilangnya dilema, tapi insya Allah saya tidak akan pernah menghadapi apapun itu sebagai dilema. Ketika saya belum menemukan jalan keluar, berarti saya masih harus mencari, masih belum menemukan. Tapi ketika saya berusaha mencari, pasti ketemu, gitu ya. Makanya tidak serta-merta ketika terjadi sesuatu langsung saya hadapi itu sebagai dilema yang saya nggak bisa milih. Kalau pilih ini nanti yang ini bagaimana, kalau pilih yang ini nanti yang ini bagaimana, enggak lah. Jadi berusaha terus untuk mencari penyelesaian dari setiap persoalan yang dihadapi. Intinya itu. Kok jadi serius saya ngomongnya? Mau bercanda-bercanda yang di sana itu loh, saya lagi sibuk banget, jadi tidak berani mengganggu. Sebenarnya tadi terlintas dalam pikiran saya untuk melibatkan mungkin dengan bertanya sesuatu, atau beliau mungkin tanya sesuatu ke saya. Tapi lihatlah betapa keningnya berkerut-kerut. Urusan pelajaran, jadwal pelajaran. Sederhananya, ketika kita sudah merasakan sesuatu terjadi dalam tubuh kita, apakah secara fisik atau secara psikologis, otomatis kita sendiri kan yang harus bisa tahu, saya kenapa, terus saya harus ngapain gitu. Orang lain mungkin akan memandang kita, oh kamu kenapa, kau baik-baik saja misalnya begitu ya. Tapi yang paling tahu kan yang punya badan ya. Sebuah langkah saya ambil, otomatis saya meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang tepat, sesuatu yang positif, setidak-tidaknya untuk diri saya. Saya harus mendahulukan kepentingan pribadi saya dulu. Ketika saya baik-baik saja, saya bisa berpikir untuk apakah saya masih bisa berguna untuk orang lain gitu loh. Tapi ketika saya tidak memikirkan hal itu, kemudian saya melakukan hal-hal yang tidak semestinya saya lakukan, kemudian imbasnya, efeknya akan kena ke diri saya sendiri. Misalnya saya ambruk, jatuh sakit, bla bla bla. Saya malah tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan buat orang lain, buat diri saya sendiri pun tidak bisa. Nah, itu yang menjadi titik tolak untuk saya harus mulai menata, merancang apa yang harus saya lakukan ke depan. Saya berpikir begini juga belajar dari banyak hal yang sudah terjadi, khususnya terjadi pada diri teman-teman.
ketika hidup dijalani dengan sangat ngoyo karena sesuatu hal, karena tujuan tertentu, ya nggak salah sih mereka melakukan itu, tidak bermaksud menyalahkan, cuman setiap orang pada dasarnya kan punya pilihan, setiap orang punya pilihan-pilihan bagaimana saya menjalani hidup gitu. Mungkin saja ada satu situasi yang membuat siapapun ya terjebak untuk terpaksa harus melakukan sesuatu, itu bisa saya maklumi. Namun ketika ada pilihan untuk tidak memilih itu, masa ia harus memaksakan untuk memilih yang lebih berisiko tadi. Makanya itu tadi saya pikir bahwa dengan saya harus mengurangi aktivitas, otomatis akan secara fisik akan membuat saya jadi tetap baik-baik saja dan tetap bisa melakukan apa yang harus saya lakukan, walaupun mungkin porsinya akan jadi berkurang, gitu maksud saya. Dan saya tidak perlu memaksakan diri untuk harus begini begitu yang nanti kenanya ke saya juga. Ketika terjadi sesuatu pada diri saya, ini yang kadang tidak dipikirkan oleh banyak orang. Ketika terjadi sesuatu pada seseorang, yang paling merasakan kan orang itu, dan orang-orang di luar dirinya itu otomatis ya melihat saja, turut prihatin kayak apalah gitu ya. Cukup sebatas itu saja kan, tidak mungkin terlibat terlalu jauh ke dalam urusan pribadi orang yang mengalami sesuatu itu. Jadi harus pinter-pinternya yang punya badan untuk bisa menata, untuk bisa mengatur, dan orang lain otomatis ya diharapkan saja bisa memaklumi kenapa jadi memilih ini, ya karena ada sesuatu yang dirasakan, dan ketika itu tidak diperhatikan akan menjadi sesuatu yang besar di kemudian hari buat diri. Contoh kata, misalkan saya memaksakan diri memilih sesuatu, kemudian saya jatuh sakit, ya saya yang merasakan. Orang-orang di sekitar saya ya mungkin akan nyambangi, tapi sebatas itu saja kan. Selebihnya, sakitnya, penderitaannya akan saya yang merasakan. Makanya ketika saya mulai berpikir untuk bagaimana agar saya tetap baik-baik saja, tetap sehat, walaupun dengan risiko harus memangkas inilah, memangkas itu, ya itu memang untuk kebaikan diri saya. Dengan saya baik-baik saja, mudah-mudahan itu akan membawa kebaikan bagi orang-orang di sekeliling saya. Saya tidak mau jadi kayak sesuatu yang tragis gitu ya, sampai sebegitunya ya melakukan sesuatu sampai mengorbankan diri sendiri dan lain-lain. Saya tidak mau masuk dalam perangkap situasi seperti itu. Kalau boleh diringkas itu ya gitu, bahwa kita harus pandai-pandai melihat diri kita, apa yang terjadi pada diri kita. Kemudian setelah tahu ada sesuatu terjadi pada diri kita, harus bagaimana. Kalau sudah menyadari hal itu, lalu negosiasinya bagaimana? Negosiasi dengan diri sendiri, negosiasi dengan pihak lain agar semuanya tetap berjalan baik-baik saja. Saya yang meyakini sesuatu harus terjadi, pasti akan ada langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan. Karena manusia bisa berpikir. Misalnya sesuatu terjadi pada diri saya sakit ya. Bagaimana pekerjaan saya? Ya nggak mungkin pekerjaan itu akan dibiarkan tidak ada yang menyentuh, pasti akan ada akal, cari akal untuk bagaimana itu bisa tersentuh juga. Begitu, dan seterusnya. Orang mungkin berpikir, memangnya apa terjadi dengan dirimu? Kamu tuh baik-baik saja, tampak baik-baik saja. Iya, memang harus begitu merancangnya. Tapi apa faktanya benar-benar baik-baik saja atau tidak kan ya saya sendiri yang tahu. Saya berpikir satu, orang lain tidak berkewajiban untuk tahu apa yang saya alami. Udah, biar itu jadi milik saya sendiri. Bahwa di luar ternyata saya tampak baik-baik saja, ya sudah. Berarti memang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Gitu banyak aja. Coba bermiku. Tak aduk-aduk kadang dimakan tangan. Akan sangat panjang episode makan sambil cerita. Itu sementara. Insya Allah nanti hari-hari berikutnya saya usahakan masih tidaknya ada satu konten setiap hari. Tapi ternyata juga tidak selalu bisa begitu. Saya sih fleksibel. Kalau memang pada satu ketika saya tidak bisa
bikin video ya sudah, tidak perlu memaksakan diri. Tapi terpikir eman-eman gitu sebenarnya. Kalau sesuatu yang udah jelas-jelas menghasilkan gitu ya, kemudian tidak saya isi, itu sebenarnya kurang pas. Makanya saya berusaha saja. Ya mudah-mudahan ke depan ketika penataan waktu sudah diatur dengan lebih baik, saya harus tata ulang kembali aktivitas saya harus tata ulang kembali waktu-waktu saya agar ada keseimbangan yang jelas. Kapan saya harus bekerja, kapan saya harus refreshing, penyegaran, kapan saya harus istirahat, kapan saya harus menikmati hasil pekerjaan saya. Itu sih. Saya berharap dengan penataan yang lebih baik, ya kualitas hidup saya juga bisa minimal sama lah sebelumnya. Sekiranya bisa lebih baik ya alhamdulillah. Itu saja. Terima kasih. Ketemu lagi dengan aku. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.